Rumah Pengabdi Setan dikenal sebagai salah satu rumah tua paling misterius di kawasan Bandung. Berdiri terpencil di tengah hamparan perkebunan yang luas, rumah ini tampak terbengkalai seolah telah lama ditinggalkan. Sejak digunakan sebagai lokasi film Pengabdi Setan, banyak orang mulai datang untuk melihat langsung kondisi aslinya. Beberapa pengunjung bahkan mengaku merasakan keheningan yang berubah secara tiba-tiba hingga mengalami kejadian yang sulit dijelaskan dengan logika. Namun di balik semua itu, apakah yang sebenarnya terjadi di tempat ini benar-benar nyata atau hanya cerita khayalan semata? Untuk memahami kenapa Rumah Pengabdi Setan begitu dikenal dan sering dikaitkan dengan suasana mistis, kita perlu melihat kembali bagaimana tempat ini bermula. Rumah tua yang berada di kawasan perkebunan teh Bandung ini sebenarnya merupakan bangunan peninggalan era kolonial yang sudah berdiri sejak sekitar tahun 1900-an. Letaknya yang berada jauh dari pusat pemukiman membuat rumah ini sejak awal memang memiliki suasana yang sunyi dan terisolasi dari keramaian. Pada masa itu, rumah tersebut digunakan sebagai rumah dinas pengawas perkebunan teh milik pengusaha Belanda bernama Karel Albert Rudolf Bossa. Sosok ini dikenal sebagai salah satu tokoh penting pada masa perkebunan Hindia Belanda dan juga pendiri Observatorium Bossa. Karena perkebunan teh menjadi sektor penting pada saat itu, dibangunlah rumah dengan ukuran besar dan desain khas kolonial untuk menunjang aktivitas para pengawas yang bekerja di area perkebunan. Seiring berjalannya waktu, aktivitas di sekitar rumah mulai berkurang dan bangunan tersebut perlahan jarang digunakan. Beberapa bagian rumah mulai tampak tidak terawat, sementara area sekitarnya menjadi semakin sepi. Karena berada cukup jauh dari permukiman warga, rumah ini perlahan dikenal sebagai bangunan tua yang berdiri sendiri di tengah perkebunan. Tidak banyak aktivitas terlihat di sekitar lokasi, terutama ketika memasuki sore hingga malam hari. Bertahun-tahun kemudian, rumah tua ini kembali menarik perhatian setelah digunakan sebagai lokasi utama film Pengabdi Setan karya Joko Anwar. Meski hanya digunakan sebagai lokasi syuting, suasana alami bangunan yang tua dan terpencil membuat rumah ini terasa sangat cocok dengan nuansa film tersebut. Setelah film dirilis, semakin banyak orang mulai penasaran dan datang langsung untuk melihat kondisi rumah aslinya. Sejak saat itu, rumah tua tersebut tidak lagi hanya dikenal sebagai bangunan kosong yang terlupakan. Banyak orang mulai merasakan suasana tidak biasa, hingga kejadian ganjil yang konon terasa ketika memasuki bagian dalam bangunan. Meski bagian luar Rumah Pengabdi Setan sudah terlihat cukup menyeramkan, banyak orang justru merasa suasana paling tidak nyaman berada di bagian dalam bangunan. Lorong rumah yang panjang, langit-langit tinggi khas rumah kolonial, serta ruangan kosong dengan pencahayaan minim membuat suasana di dalam terasa jauh lebih sunyi dibanding area luar. Bahkan pada siang hari, beberapa bagian rumah tetap terlihat redup karena cahaya matahari tidak mampu menjangkau seluruh sudut bangunan. Salah satu area yang paling sering dibicarakan adalah ruangan di bagian tengah rumah yang dianggap memiliki suasana berbeda dibanding ruangan lainnya. Dinding yang mulai kusam, jendela besar yang tertutup bayangan, serta kondisi ruangan yang kosong membuat area tersebut terasa seperti sudah lama tidak digunakan. Beberapa orang yang pernah masuk ke dalam rumah mengaku merasa tidak nyaman ketika berdiri terlalu lama di ruangan itu. Selain ruangan tengah, bagian lorong dan tangga menuju lantai atas juga sering dikaitkan dengan cerita misterius. Dalam kondisi rumah yang sepi, suara langkah kaki terdengar menggema cukup jelas ketika melewati lorong. Ada pula cerita tentang bayangan samar yang disebut pernah terlihat sekilas di ujung lorong, terutama ketika kondisi cahaya mulai redup menjelang malam. Meski tidak pernah terlihat jelas, cerita seperti ini terus berkembang dari mulut ke mulut. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai cerita tersebut, kondisi bagian dalam Rumah Pengabdi Setan memang mampu menciptakan suasana yang membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Bangunan tua yang kosong, pencahayaan minim, dan suasana sunyi di tengah perkebunan membuat tempat ini terus memunculkan rasa penasaran bagi siapapun yang datang berkunjung. Dan karena rasa penasaran itulah, semakin banyak orang akhirnya mencoba mendatangi rumah ini untuk melihat langsung bagaimana suasana sebenarnya di lokasi tersebut.
Seiring semakin dikenalnya Rumah Pengabdi Setan di media sosial, banyak konten kreator mulai datang langsung ke lokasi untuk melakukan eksplorasi dan uji nyali. Sebagian ingin mendokumentasikan kondisi asli rumah yang terlihat menyeramkan, sementara yang lain mencoba membuktikan sendiri berbagai cerita ganjil yang selama ini beredar di internet. Pada siang hari, eksplorasi biasanya dimulai dari bagian luar bangunan. Meski suasana terlihat terang, area sekitar rumah tetap terasa sepi karena hampir tidak ada aktivitas di sekitarnya. Dalam beberapa video, kreator terlihat berbicara dengan nada lebih pelan ketika mulai mendekati bangunan, seolah suasana di sekitar rumah membuat mereka otomatis lebih waspada. Ketika memasuki bagian dalam rumah, suasana berubah terasa lebih sunyi dibanding area luar. Cahaya matahari yang masuk dari jendela besar tidak mampu menerangi seluruh ruangan, membuat beberapa sudut rumah tetap terlihat gelap. Ada kreator yang mengaku mulai merasa tidak nyaman ketika berdiri terlalu lama di ruangan tertentu karena suasananya terasa pengap dan terlalu hening meski dilakukan pada siang hari. Beberapa tim juga mencoba mengeksplorasi area belakang rumah yang dipenuhi rumput liar dan pepohonan besar. Jalan kecil yang jarang dilalui membuat suasana terasa lebih tertutup dibanding bagian depan rumah. Suara angin yang melewati pepohonan tinggi menjadi suara yang paling dominan di area tersebut. Sementara suasana sunyi di sekitar lokasi membuat reaksi mereka terlihat cukup tegang. Namun, suasana eksplorasi berubah jauh lebih mencekam ketika dilakukan pada malam hari. Tim biasanya mulai memasuki area rumah hanya dengan bantuan senter dan lampu kamera. Dalam kondisi minim cahaya, ukuran rumah yang besar justru membuat suasana terasa lebih tidak nyaman karena sebagian besar ruangan hanya terlihat sebagai bayangan hitam dari kejauhan. Ketika berjalan di dalam rumah saat malam hari, beberapa kreator mulai berbicara lebih pelan dibanding sebelumnya. Suara langkah kaki terdengar jauh lebih keras karena kondisi bangunan yang kosong dan sunyi. Dalam beberapa video, terlihat anggota tim beberapa kali berhenti mendadak karena merasa mendengar suara lain dari arah lorong atau lantai atas rumah. Meski kamera tidak menangkap sesuatu secara jelas, reaksi spontan mereka sering membuat suasana video terasa semakin tegang. Ada pula momen ketika kamera diarahkan ke bagian jendela atau pintu ruangan yang gelap. Pantulan cahaya senter terkadang membentuk bayangan samar di sudut rumah yang sulit dikenali. Dalam kondisi lelah dan tegang, beberapa kreator mulai merasa suasana rumah terasa berbeda dibanding saat pertama datang. Bahkan ada tim yang memutuskan tidak melanjutkan eksplorasi ke bagian tertentu karena merasa terlalu tidak nyaman untuk masuk lebih jauh ke dalam bangunan. Menjelang tengah malam, suasana di sekitar rumah biasanya menjadi jauh lebih sunyi. Tidak banyak suara selain angin dan dedaunan dari area perkebunan. Dalam beberapa rekaman yang beredar, terlihat momen ketika kreator memilih menghentikan eksplorasi lebih cepat karena merasa suasana rumah menjadi terlalu hening. Pada akhirnya, Rumah Pengabdi Setan menjadi tempat yang sulit dipisahkan dari kesan misterius yang melekat padanya. Bangunan tua, peninggalan kolonial yang berdiri di tengah perkebunan teh, suasana sepi yang terasa bahkan pada siang hari, hingga berbagai cerita dari pengunjung membuat rumah ini terus memunculkan rasa penasaran bagi banyak orang. Tidak sedikit yang datang hanya untuk melihat langsung kondisi aslinya, namun pulang dengan pengalaman yang sulit mereka lupakan. Sebagian orang menganggap berbagai pengalaman ganjil di rumah ini masih bisa dijelaskan secara logis. Suara langkah atau bunyi dari dalam rumah mungkin berasal dari kondisi bangunan tua yang mulai lapuk. Sementara bayangan samar bisa muncul akibat pencahayaan minim dan suasana gelap di area perkebunan. Dalam kondisi sunyi dan penuh tekanan psikologis, rasa takut juga dapat membuat seseorang menjadi lebih sensitif terhadap lingkungan di sekitarnya. Namun di sisi lain, ada pula yang merasa suasana Rumah Pengabdi Setan memang berbeda dibanding bangunan tua biasa. Letaknya yang terpencil, kabut yang sering turun, serta kondisi rumah yang sudah lama kosong membuat tempat ini terasa memiliki atmosfer yang sulit dijelaskan hanya dengan logika. Terlebih lagi, banyak cerita dari pengunjung yang memiliki kesamaan meski datang pada waktu yang berbeda.
Jika kalian tertarik untuk terus menjelajahi kisah sejarah dan tempat-tempat angker lainnya di Indonesia, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Misteripedia. Sampai jumpa di episode berikutnya.